Shalom Kingdom People, masih bersama dengan saya Roy Setiawan di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight His Gift for You. Hari ini kita akan berbicara dengan episode yang spesial dengan tema bebas dari jerat hutang. Saya percaya bahwa hari-hari ini makin banyak tawaran-tawaran kemudahan-kemudahan untuk orang bisa berhutang. Dan orang yang salah memilih akhirnya terjerat hutang sehingga akhirnya kemudian tidak sanggup untuk menghidupinya kembali. Oleh karena itu bersama dengan saya pada saat ini telah hadir dua orang narasumber spesial, edisi spesial, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana dan Bapak Pendeta Muda Andrian Juwana. Dua-duanya bebas utang. Selamat datang Om Arifin. Benjol. Ya. Dan selamat datang Om Andrian. Ya. Kita akan membahas tentang bebas dari jerat hutang. Saya percaya episode kali ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya dan kita percaya seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala Senior tadi bahwa kita akan bebas dari hutang. Amin. Saya ingin membaca beberapa ayat sebelum kita akan memulai perbincangan podcast ini. Dari Roma pasal 13 ayat 8a berkata begini, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang." Amsal 22 ayat 26. "Dan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi." Amsal 22 ayat yang ke-7. Itu adalah landasan dari Alkitab yang akan kita bahas pada episode kali ini bersama dengan Om Arifin dan Om Andrian. Saya ke Om Arifin terlebih dahulu. Om Arifin, apakah sebenarnya definisi dari berhutang itu? Oke, firman Tuhan kan menjelaskan yang normal bagi orang percaya yang ada dalam perjanjian. Kamu Ulangan 28, kamu tidak akan berhutang. Iya. Tapi menghutangi, piutang. Kepada banyak bangsa. Nah, ini dipegang oleh orang-orang Yahudi. Iya. Tidak heran mereka yaitu sangat unggul di dalam finance. Kita sebagai orang percaya mestinya lebih dari mereka. Karena firman Allah mengatakan Tuhan akan membuat mereka cemburu kepada kita yang adalah bangsa-bangsa lain yang menjadi orang percaya. Mereka cemburu bukan soal kita dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Tidak, mereka akan cemburu kalau mereka lihat kita diberkati juga secara keuangan. Dan mengalami kebebasan dari hutang dan tidak usah berhutang pada mereka. Iya. Begitu, Roy. Iya. Jadi ada seorang teman saya, ya rekan kita, dia berkhotbah begini. Hutang nyawa hanya dibayar oleh Yesus. Tapi hutang uang bisa dibayar oleh anak cucu. Setuju nggak? Saya marah sekali loh. Saya skors dia tidak boleh khotbah. Dan saya jelaskan pada jemaat. Itu tadi Roma 13. Iya. Tidak normal. Karena sekarang ini apalagi kalau di USA itu kan ada harus punya yaitu sejarah hutang. Sejarah hutang, iya. Ya. Credit history. Jadi jadikan gaya hidup dan itu yang jadi jerat. Nanti kita akan bicarakan soal jerat itu. Iya. Jadi pertama-tama semua orang percaya tahu bahwa hidup bebas hutang buktinya lewat Corona Academy ini yang enggak punya hutang enak makan, enak tidur. Iya. Oke? Iya. Nah, Om Arifin, ada orang-orang tertentu itu yang punya kebiasaan berhutang gitu. Itu kira-kira kalau menurut Om Arifin kenapa kebiasaan berhutang itu bisa terbentuk? Saya diberkati sekali dengan Anda boleh dengarkan Beyond Blessed, ya, melampaui diberkati oleh Robert Morris, ya bisa baca bukunya Pastor Robert Morris dan juga bisa dengarkan videonya ya di YouTube. Dia sebutkan dari The 10 Commandments of Finance. The 10 Commandments of Finance. Jadi dari 10 perintah Allah itu, hutang itu apa? Jangan membunuh. Hutang atau menggadaikan itu mortgage. Mort itu bahasa
Latin atau Perancis mati, bunuh diri. Artinya aku mau berhutang, aku mau gantung diri artinya. Mengapa? Yang kedua, ayat perintah yang terakhir, jangan menginginkan istri sesamamu, lembunya, mobilnya nih, Alphardnya, apapun. Jadi banyak orang berhutang itu karena mau cepat kaya atau mau kelihatan kaya. Survei membuktikan yang beli barang-barang branded yang mahal-mahal itu bukan orang yang kaya atas itu, tapi yang menengah. Orang yang ingin kelihatan kaya. Gitu ya. Itu namanya, ya maaf ya sangat bodoh sekali. Tapi saya dulu seperti itu. Sampai saya membaca firman Tuhan bahwa kita itu harus bebas hutang. Saya dibebaskan hutang sudah 32 tahun yang lalu. Ketika mengeluarkan sertifikat rumah saya. Ya. Loh, hutang nanti akan ada hutang yang untuk perputaran, itu untuk backup. Itu bisnis oke. Hutang untuk konsumtif yang enggak boleh. Betul enggak? Pak Andrea ini banyak uang tapi enggak konsumtif. Lebih baik dari saya dia. Betul-betul bebas hutang itu sesuatu yang normal seharusnya setiap anak Tuhan. Jadi jelas ya. Nanti mungkin Pak Roy boleh tanya saya apa yang dimaksudkan jerat. Kita baca ya 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 firman Tuhan menjelaskan ada orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Kalau orang Surabaya dibilang strip. Strip itu kan negatif ya. Itu gila artinya. Wong iku strip misalnya kan. Jadi mereka bilang gini. 1 Timotius 6 ayat ke-5. Pak Roy boleh bacakan buat kita. Dan beberapa ayat sesudahnya. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10 terakhir. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Robert Morris menjelaskan hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Tuhan Yesus memberikan contoh ilah apa yang berbahaya itu? Mamon. Amin. Jadi itu semacam dewa. Katakan begitulah ilah. Ilah. Huruf kecil ya. Dan firman Tuhan menjelaskan bagaimana ada orang punya pikiran, yaitu kalau kita ibadah itu sumber keuntungan. Dan itu keliru. Orang yang tidak lagi berpikiran sehat, di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas, corrupt minds. Pikiran yang sudah korup. Korup itu bosok, membusuk. Lalu firman Allah berkata, bagaimana supaya kaya? Merasa cukup. Ibadah itu memberikan rasa puas. Di hadirat Tuhan ada apa? Damai sejahtera dan sukacita. Mazmur 16. Ya kan? Sehingga merasa cukup. Karena itu mata bisa lapar loh. Pak Roy, Pak Andrian. Ya, Pak Andrian gak suka belanja loh ya. Dia ini betul-betul businessman sejati. Dia gak pernah ke mall, lihat-lihat gak pernah. Ya. Tetapi kalau ada tulisan huruf ajaib SALE. Sale. Midnight sale. Big sale. Iya, big sale. Yang di Amerika Black Friday, masih ingat? Orang sampai nginjak-nginjak sampai mati. Coba bayangkan. Tetapi kalau kita merasa cukup, itu kaya. Betul?
Betul. Iya. Ya toh, ibadah. Tapi tanpa ibadah, godliness di sana bukan lagi bukan nyanyi apa, tapi godliness. Jadi sesuatu yang di dalam. Eusebia, kamu akan merajaku, tapi orang yang ingin kaya, ini masalahnya. Iya. Atau ingin kelihatan kaya. Karena itu kita masuk dalam masalah ketika yaitu kita membeli di luar means-nya kita. Firman Tuhan berkata, cukupkan. Asal dana makanan dan pakaian cukuplah. Artinya basic. Iya. Apa keuntungan Corona Academy ini? We go to the basic. Saya beli baju dalam, saya downgrade. Iya. Biasanya merek tertentu ini di bawahnya lah. Asal back to the basic. Nyaman, asal nyaman dipakai. Iya, ya. asal nyaman Iya. dipakai. Ya, semua kembali ke dasar. Iya. Apalagi kita tinggal di Bali ya. Di Bali itu orang enggak penting. Ini ada yang kasih ini. Di Bali itu orang enggak penting merek. Orang enggak pusing kamu mobil merek apa, tahun berapa. Keuntungan besar tinggal di Bali. Ya dah. Tapi yang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar mungkin lain lagi. Iya. Tantangannya lain. Ya. Iya. Cinta akan uang adalah salah satu dari akar segala kejahatan. Jadi bukan akar segala kejahatan, tapi Salah satu. a root, bukan the atau the root, tapi a root of all evil. Karena mulainya kan selfishness. Iya. Kita lihat anak kecil, bayi, I, me, myself. I, me, myself. Jangan membuat patung apapun, artinya material things. Kolose pasal 3 yang sudah dibangkitkan bersamaan Kristus, cari perkara di atas di mana Kristus bertakhta dan Kristus yang adalah hidup kita. Ini penerangan saya cukup panjang karena orang mesti cari akarnya. Seperti dokter. Ketika kamu sakit tidak dikasih obat turun panas. Dicari penyebabnya. Penyebabnya itu tadi. Ingin kaya. kelihatan kaya. Ya toh, berlomba dengan tetangga. Nah, istilah di Amerika keep up with the Jones. Sekarang ganti keep up with the Kardashians. Ya kita kalau kita itu firman Tuhan berkata Roma 13 tadi, ya. Roma 13 ya, Roma 13. Roma 13 ayat 8a. Ayat 8a, ya toh? Jangan berutang. Janganlah berutang apa-apa. Apapun termasuk utang budi kepada siapapun. Kepada siapapun juga. Kecuali mengasihi. Kasih dalam bahasa Indonesia apa? Give. Nah, masuk dalam berbagai jerat tadi. Ya. Jerat di sana bahasa aslinya pagis. Ayah saya seorang pemburu. Dan dia cerita bagaimana kalau mau menangkap yaitu harimau tanpa senjata. Digali sebuah lubang. Bawahnya dikasih bambu runcing. Bambu runcing ditutup dengan gedek, ditutup tanah, rumput, lalu ditaruh anak kambing di situ yang gemuk, yang kurus mungkin macan nggak suka. yang jebakan. Dan ketika digambarkan kita nih jadi binatang buas kalau kita mengejar kekayaan. Dia akan terjun ke sana dan melukai dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan, berkat Tuhan tidak disertai susah dan payah. Nggak usah sampai sakit liver. Bahkan tidur cukup pun diberkati. Amin. Iya. Jadi justru kita sebagai murid Kristus itu yang normal itu justru tidak berhutang, Om ya. Tidak berhutang. Tidak berhutang, ya. Tidak berhutang untuk misalnya saya beli kado, ya. Ini kado saya beli katakan sebuah arloji buat staf saya. Pak, ada cicilan 0%. Oh ya mau 0% ya. Kita kan lebih gampang ngatur cash flow. Ya. Oh ini Pak, kalau kredit card kena 3%. Oh enggak mau saya debit card. Itu pakai saja sebagai charge card. Not as a credit card. Karena hutang itu sekali lagi mati, bunuh diri. Kenapa Yahudi itu unggul? Di dalam firman Tuhan Ulangan 22 itu kan dia diajarkan orang berutang jadi hamba. Bukan partner. Coba lihat
bank-bank itu, kami adalah partner setia Anda. Partner apa? Begitu kamu berhutang, kamu jadi hamba dari yang menghutangi. Bukan pelayan loh, hamba. Perhatikan, ketika terjadi hutang, hubungan itu jadi renggang dan jadi tidak baik. Kalau kasih-kasih aja. Saya dengan istri punya satu hal, kita tahu orang pinjam sama kita jadi hubungannya gak enak. Jadi ya kita kasih aja. Jangan lupa kita bukan pemberi, kita cuma pengelola. Ya, misalnya ini ada orang mau utang berapa gitu, saya mau kasih sesuatu angka, saya tanya istri saya, oh kurang sayang, kasih lebih, dia punya anak, kasih aja, selain mengasihi, enak. Terus kemudian kalau begitu hutang itu jelas di hadapan Tuhan ya, di hadapan Alkitab itu jelas salah berarti ya. Rugi, ya dah, rugi kan? Rugi. Ya. Tapi sebagai pengusaha nanti biar Pak Andrian menerangkan, ya dia akan ada backup dari bank karena dipercaya, karena kondisi yang baik. Dari BI cek juga bagus. Ya, lalu kan biasanya konsumen akan bayarnya mundur, ya dia kan mesti ada backup keuangan. Tapi saya kenal adik saya ini tidak pernah hutang untuk beli mobil, beli motor. Nah, lebih baik beli second tapi cash. Daripada di luar kemampuan kita. Satu hari ada seorang pendeta mengatakan gini, pulang dari sini, kredit mobil, cari showroom, bayar rembo. Wah itu jerat. Iya dah. Lalu ada salah satu datang pada saya. Loh, gimana Pak? Loh, kamu menuruti dia bukan menuruti firman Tuhan. Gimana Tuhan suruh tanggung jawab? Salahmu dewe. Ya kan? Orang heran. Saya punya uang diberkati Tuhan. Kan saya beli mobil second. Yang masih bagus. Nah, itu hikmat. Orang lain yang rugi. Ya kan? Iya betul. Gitu caranya. Nah ngomong tentang jerat Arifin, apakah jerat hutang itu termasuk sebuah kutuk di dalam kehidupan orang percaya? Oh bukan, itu mismanage. Kita yang buat. Mismanagement ya. Iya. Salah pengelolaan ya. Salah pengelolaan. Coba lihat itu, kasihan anak-anak di Amerika itu. Begitu masuk kuliah sudah kena bayar hutang sendiri. Karena orang tua di sana tidak semua seperti orang Asia ini yang nanggung biaya anaknya. Ya, bahkan kalau di Australia saya lihat teman-teman saya anaknya mulai agak besar mesti bayar cicilan listrik, cicilan rumah, belajar tanggung jawab. Itu yang kurang. Produk dari sebuah keluarga salah satunya adalah responsibility. Jadi kita perlu mengajar anak-anak kita ngelola keuangan sejak dini. Supaya tidak biasa hutang. Lalu kalau orang sudah terjerat ke dalam hutang itu dampaknya kira-kira apa Baik secara jasmani maupun rohani. Ya berat, nanti bagiannya Pak Andrian lah cerita. Bisa pingsan itu. Oh bisa pingsan. Nanti saya akan saksikan itu. Bisa dia bunuh diri, ya kan? Karena depresi. Depresi is a disease. Tapi Tuhan pembebas. Saya dulu punya utang, ya konsumtif sih, ya. Dan apa yang terjadi ketika tidak bisa bayar? Ya saya kerja keras waktu itu. Kan dikatakan kepada Esau, ada kuk di atasmu, tapi apa engkau bersungguh-sungguh, engkau bisa melemparkan kuk itu daripadamu. Ya kerja keras. Banyak berdoa utang bebas, enggak bisa. Ya kerja, ekstra, ekstra. Nah, berkat Tuhan ada, tapi ya dia tidak bisa berkati orang malas. Pasti lah. Pasti. Nah sekarang saya mau ke Andrian ini. Om Andrian akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesaksian bagaimana bebas dari jerat hutang pada waktu itu. Ya kira-kira apa Om ini yang mau disampaikan kepada para pendengar podcast kita? Ya, terima kasih. Terangkan dulu perusahaan Anda. Ya, saya punya 2 perusahaan, yaitu
satu perusahaan manufaktur paper bag, memproduksi Iya. paper bag, dan satu peternakan, Iya. peternakan babi. Iya. Jadi saya akan cerita awalnya saya itu terjerat hutang. Itu asalnya itu adalah waktu saya masih mahasiswa. Saya jalan-jalan dengan Pak Arifin di Darmo. Saya itu bilang sama Pak Arifin, orang bisa beli rumah Darmo, mosok saya enggak bisa. Itu, saya pernah katakan gitu. Setelah saya menjadi pelaku usaha, apa yang saya lakukan? Hutang lebih besar daripada aset. Saya punya aset 1, hutangnya 3 kali. Itu yang saya lakukan. Itu adalah kesalahan. Karena Tuhan itu bilang pada Yeremia 7 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia mengandalkan kekuatan sendiri. Itu 17 ya? Yeremia 17 ayat 5. Ya. Sehingga itu yang saya lakukan. Sehingga saya terjerat hutang yang luar biasa. Jadi caranya gimana? Rugi, hutang lagi. Rugi, hutang lagi. Dengan akal. Jadi kali lubang tutup lubang. Kali gitu, lubang tutup lubang, kali lubang tutup lubang. Sampai saya sudah tidak bisa bayar. Akhirnya saya itu pingsan. Satu-satunya yang saya bisa minta pertolongan itu pertama ke Tuhan. Tapi ada hambanya yaitu kakak saya. Malam-malam jam 2 saya pingsan. Saya minta istri saya telepon Pak Arifin. Ini loh adikmu pingsan. Apa yang dia katakan? Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Itu pertama. Iya. Yang kedua, kamu itu sudah bayar per bulan atau enggak? Loh, kamu itu ngerasa utangku itu seberapa besarnya? Iya. Kok lagi bayar Boleh per sebutkan bulan? angka Pak Andrian? Waktu itu saya hutang Tahun gali lubang. 82. Iya, hutang gali lubang tutup lubang itu sampai pada tahun 85 itu sampai antara 500 sampai pernah sampai hampir 1 M. Hampir 1 M ya. Pada waktu di itu. tahun itu ya. Sekarang nilainya berapa tuh? Iya. Sehingga saya bilang gini sama Pak Arifin. Kok lagi bayar per bulan? Bayar susu anak saya aja enggak bisa. Kok bayar per bulan? Tapi itu perintah firman Tuhan di Maliaki 3 ayat 10. Saya tangkap itu. Saya mau turut firman Tuhan. Gini ya Pak Roy, saya ini paling sayang sama dia. Adik laki cuma 1. Dan saya pikir, waduh, apa saya ini kurang kasih ya. Begitu dia buka mata. Kamu kembalikan perpuluhan enggak? Perpuluhan tuh adalah kabar baik. Mengembalikan Ma'asir itu artinya pertambahan nilai. Lalu dia itu jawabannya. Ya sedih juga tapi luar biasa. Ini kabar baik buat yang mendengar ya. Betul-betul nanti ceritakan Pak Andrian. Dia betul-betul dalam perusahaannya itu diberkati dan dilindungi. Dilindungi loh. Ya. Babinya sehat-sehat. Yang lain kena hama sehat. Luar biasa. Jadi dominating the market, menguasai pasar. Jadi pada saat itu mereka bertindak. Jadi utangnya bunganya 40-50 juta sebulan. Tahun itu loh. Iya. Tahun itu 82 sampai 5% saya ambil. 5%. Satu bulan 5%. Iya. Gantung diri. Dan apa yang saya lakukan? Firman Tuhan katakan demikian. Oke, kalau saya nuruti utang, saya masih utang kok, enggak bayar per bulan. Saya enggak. Saya akan tarik garis. Mulai hari ini saya janji sama istri saya sama Tuhan, saya akan melakukan perpuluhan. Mulai tarik garis hari itu ada pekerjaan mendapatkan keuntungan, bayar perpuluhan. Langsung. Ya. Akhirnya apa? Dari kecil ke besar sampai lunas hutang. Bayangkan bagaimana Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit itu saya rasakan. Itu dalam kurun waktu berapa tahun Om Andrian? Saya mulai dari itu, hutang sampai ke lunas itu? Itu kira-kira ya mungkin 3 tahun. 3 tahun ya. Cepat sekali. 3 tahun. Iya.
Waktu itu 3, asetnya dijual semua enggak bisa Nggak nutup. bisa nutup. Iya. Ya, tadi kan asetnya misal 100, utangnya 300. Gimana? Dijual semua ya masih utang. Ya, tapi itu yang saya lakukan mulai dari situ sedikit demi sedikit demi akhirnya lunas. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya ini tadinya saya mesti memuji istrinya Pak Andrian, adik kita Lili itu. Iya. Dari istri pengusaha untuk mendukung suaminya, dia kembali jadi guru bahasa Inggris. Berapa gajinya? Cuma 400.000. Tapi ini yang dilakukan 40.000, dia belum bisa memberikan persembahan, tapi persepuluhan dikembalikan. Iya. Itu membuka langit. Baru mengembalikan loh ya. Baru mengembalikan. Bukan persembahan. Iya, baru mengembalikan Dan itu. yang terakhir kan di kelompok yang lama, gereja yang lama, dia bendahara sinode. Artinya persepuluhannya besar sekali. Iya. Karena dia memberi dengan benar gitu loh. Bukan sumbangan. Iya. Nah, itu di luar persembahan ya. Yang persepuluhan itu betul-betul adalah good Milik news. Tuhan. Saya sendiri ngalami yang sama. Iya. Itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya. Iya. By the way Roy, ada pengajaran terakhir. Saya dengarkan seorang pengkhotbah dari Jakarta. Saya tidak mau sebut namanya. Bapak rohaninya ada di Malaysia. Dia bilang gini. Saya mau tanya Roy. Roy kan pengajar ya. Iya. Kita tidak perlu menabur dan menuai. Sebab kita sudah ada di Taman Eden. Di Taman Eden tidak ada menabur dan menuai. Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa Pak Roy? Ganti sekarang saya jadi host, kamu yang tak tanya. Kenapa? Setahu saya di Kejadian 8:22 itu selama kita masih ada di bumi itu selalu tetap kita menabur dan menuai. Dalam Kejadian 8 itu ya? Iya, Kejadian 8. Kejadian 8:22, iya. Iya. Sudah jelas Tuhan memberikan apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Biji itu apa? Benih. Iya. Itu sistemnya Tuhan, menabur benih baru bisa menuai. Karena kita tinggal di bukan lagi era industri, ini sudah era IT. Iya. Kita pikirannya pencet tombol, bukan nanam. Nah, saya lihat Pak Andrian bukan cuma mengembalikan persepuluhan, keadaan membaik. Dia banyak, yaitu saya terus terang hari ini ada ya karena dukungan adik saya. Ya toh. Dia pengusaha, saya yang bagian khotbah. Iya. Iya. Terus bagaimana Om Andrian? Setelah semuanya lunas itu, apa yang dilakukan kemudian oleh Om Andrian? Ya, begini. Jadi saya kan sebagai pengusaha. Iya. Pak Roy mesti nanyakan, usaha itu boleh utang nggak? Saya punya prinsip gini, hutang itu boleh. Tadi kan kebalik, ya. Hutang 3, aset 1, iya. Ini saya balik sekarang. Punya aset 3, hutangnya 1. Hutangnya 1. Malah kalau bisa itu harus bebas dari hutang. Firman Tuhan katakan, saya akan berusaha dari punya 30% ya pinjaman, turunkan menjadi 20%. Kalau bisa enggak punya hutang. Itu yang paling benar. Ya. Jadi terus yang kedua itu perlu sebagai ini saya sebagai pengusaha itu hutang produktif itu masih oke dalam usaha. Yang nggak boleh itu hutang konsumtif. Iya. Misalkan ingin beli mobil itu utang, itu salah. Punya uang. Nah, terus yang saya juga punya pemikiran bahwa hutang, apa yang disebut hutang? Itu adalah kalau pinjem gak bayar. Itu hutang. Ini dalam usaha. Kalau pinjem punya jaminan tapi bisa bayar, itu belum hutang. Hutang yang enggak bisa. Kayak misalkan pajak. Itu ada orang yang sering saya enggak mau. Pajak itu harus bayar. Iya. Itu kalau enggak bayar itu hutang. Itu, ya. Terus kemudian saya
melaku juga usaha ini, ya kan pasti ada customer, ada supplier. Ya, saya memproduksi sesuatu pasti memberi jangka waktu pembayaran. Sehingga jangka waktunya itu ya mesti di backup oleh tadi pinjaman. Ya. Lebih dari itu jangan. Karena itu ada yang istilahnya itu dicagerkan ya, atau apa? Ada cadangan. Jadi pasti ini backup, bayarnya ini kita pasti bayar, bisa bayar gitu. Iya. Terus saya memberikan rumus 3S. Apa itu Pertama, Arifin? spend wisely. Spend wisely. Ya, saya belajar sama istri saya, satu hari uangnya belum banyak, diajak ke Guangzhou. Di situ kan semua murah-murah, tapi kualitasnya jelek kan. Ya, saat itu loh ya, made in China zaman dulu. Itu waktu kita awal tahun 2000 itu loh ya. Istri saya bilang, sudahlah sayang, jangan beli barang ecek-ecek. Kalau dia beli yang bagus, tapi awet. Spend wisely. Ya toh. Yang kedua adalah yang save diligently, untuk cadangan. Save diligently. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana saya bangun yang gedung lembah pujian tanpa hutang itu. Yang ketiga, yaitu tentu saja sow, menabur, generously. Saya minta pada semua warga kerajaan, dari giving generously menjadi gracious steward. Kita nih jadi bendara. Pak Andrian mesti jadi bendara mana-mana. Cuma di gereja kita kan, di adik saya kan tidak boleh jadi bendara, tapi pengawas. Itu sakti, pengawas. Nah, jadi saya mau saksikan seperti yang saya Pak Andrian. Prinsipnya sama. Firman Tuhan ini bisa diterapkan. Saya cerita. Dulu waktu kita tidak punya gedung, kita sewa gedung-gedung yang mahal. Hotel-hotel bintang 5. Hotel-hotel bintang 5 di Kuta, di Denpasar. Saya ngambil keputusan, kita pakai gedung pemerintah. Tinggi tapi non AC. Ya ngomel sedikit lah. But I save. Tahun itu saya save 400 juta. Itu tahun berapa? Tahun 95, 96. Sudah uang besar ngomel itu. Orang, saya bilang enggak apa-apa. Kita enggak punya cadangan, salah. Lalu Krismon 97, 98. Saya punya cash. Sipet ya. 400 juta. Ada cadangan. Oh iya, buat cadangan. Bank antre, Pak taruh di tempat kami. 60% 1 tahun. Jadi 5% sebulan. Iya toh? Ya. Lalu ketika membangun, ini prinsip saya. Aku enggak mau utang. In time of crisis, cash is king. Saya ulangi, waktu krisis orang cari cash kan? Orang kan tidak punya uang, punya properti tidak bisa jual. Saya beli besi beton, beli apapun bahan kayu, beli apa, saya bilang oke, aku bayar cash. Waduh, diskonnya mati-matian. Bukan lagi haircut, headcut. Sehingga kita bangunnya murah dan memang banyak sumbangan. Dan melalui krisis itu dan yang terakhir sampai 16.500 US dollar terhadap rupiah, kita bebas utang sama sekali. Firman Tuhan ini benar. Spend wisely. Ya dah. Save diligently and sow generously. Orang yang belum lahir baru, apa tanda orang lahir baru? Orang belum lahir baru itu selfish. Mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika lahir baru, mengucap syukur sama Tuhan, hidupnya berubah. Jadi generous. Saya ketemu orang paling pelit, paling medit di zaman Roh Kudus. Jadi luar biasa. Kalau sampai sekarang masih pelit, belum lahir baru. Om Andrian, sebagai pelaku usaha ya, seandainya kita sudah terjerat dengan hutang, kira-kira apa yang mesti harus dilakukan, Om Andrian? Jadi untuk bisa bayar hutang, itu kan mesti mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan itu ya kita harus kerja keras.
Tambahan penghasilan ya. Iya, jadi kerja keras. Yang pertama sebetulnya minta hikmat Tuhan. Itu ya. Iya. Kerja keras, jangan malas. Nek malas, saya waktu pertama kali mulai bangkit itu setiap jam 4 saya bangun. Ya, untuk mempersiapkan bagaimana. Jadi enggak bisa firman Tuhan diberi waktu tidur kalau kita enggak kerja keras. Nanti kita bisa nikmati berkat Tuhan di waktu tidur itu bisa. Ya, setelah Tuhan memberkati kita, hikmat Tuhan ada di dalam kita, terus keputusan-keputusan yang dilakukan adalah benar-benar dari Tuhan. Yaitu Maleakhi 3 itu. Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan untuk kita bisa beruntung. Iya. Itu yang paling penting supaya bisa bebas. Nah, saya mau tambahkan, Pak Andrian ini trust the Lord and trust the servant of God. 2 Tawarikh 20 bagian akhir. Trust in the Lord your God. Trust in Yahweh your Elohim. Ya, you shall be established. Established nih, mantap ya. Trust in his prophet, you shall prosper. Percayalah pada nabi-nabinya kamu akan berhasil. Nah, pada saat itu betul-betul krisis karena peternakan babi dimasuki konglomerat. Di mana itu Pulau Bintang ya? Bintan. Bikin besar-besaran untuk kirim ke Singapura. Pasar dalam negeri dihancurkan. Memang dihancurkan. Harganya dijatuhkan. Yang lain pada mati atau kelepek-kelepek semua ya kan. Dia bukan cuma mau ekspor, dia menguasai Indonesia. Kan masih banyak yang makan babi. Tapi pada waktu itu kita hadapi dengan doa puasa. Betul Pak Andrian bilang hikmat. Hikmat Tuhan tuh aneh. Ketika puasa maka kita dapatkan Kejadian 26. Memang adik saya ini lebih kayak Ishak ya. Orangnya diam, gak suka ribut gitu ya. Lalu kemudian Ishak itu menggali kembali sumur-sumur yang digali oleh Abraham. Papanya Pak Andrian seorang pengusaha yang lihat ke depan jauh. Karena itu di Sukapura ya. Yang lingkungannya itu sangat kondusif. Ya, airnya bersih. Tetapi itu ditutupi batu dan tanah. Saya bilang keluarkan batu sama tanah, jangan dijual. Kalau hari itu kamu jual, kamu rugi besar. Pertama itu warisan papanya. Ya, kalau yang kedua karena dia insinyur, jadi sekarang punya pabrik itu. Tapi peternakan itu melalui masa paling sukar. Tetapi ketika lewat, wah ya bagus. Tapi waktu itu dia percaya. Saya juga heran. Waktu itu kan saya belum jadi pendeta. Ya, cuma dia lihat perubahan hidup saya. Ya, jadi dia tidak jual. Dia pertahankan dengan segala macam cara dan melalui krisis itu Tuhan menyediakan pesta. Gitu ya. Iya. Juga dalam pembelian pabrik, ekspansi dan sebagainya. Selalu kok ya konsultasi. Terus terang kalau soal bisnis kan dia lebih jauh di atas saya. Tapi hikmat boleh tanya sama selalu. Iya, selalu saya tanya sama kakak saya ini. Kalau saya mau usaha ini itu saya selalu tanya, Bu. Gimana menurut Tuhan? Jadi bukan manusia ya. Menurut Tuhan itu dia kan pasti menguasai akan firman Tuhan. Kita itu doa puasa kita tanya. Jawabannya Kejadian 26. Barulah sampai kepada Beerseba. Batu-batu, tanah-tanah jadi yang non produktif termasuk SDM yang non produktif keluar sendiri. Krisis itu. Tinggal yang baik. Amin. Itu salah satu prinsip rohani ya. Doa puasa itu ya. Oh iya. Tanya. Dan juga itu kalau tanya masalah prinsip rohani. Prinsip rohani itu Ibrani 13 ayat 5. Ya, itu cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Be content yang jangan ini istilahnya. Jangan lebih besar pasak daripada tingan. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Itu prinsip. Ya, kalau itu kau lakukan, saya yakin cepat atau lambat hutang itu akan turun terus.
kalau sudah terjerat ya. Kalau Iya. bisa enggak utang lagi. Mungkin tips-tips dari Om Andrian seperti apa supaya kita bisa terbebas dari hutang-hutang kita? Ya tadi kan sudah dijelaskan, saya jelaskan. Pertama itu saya mulai bangkit itu kan saya kembalikan perpuluhan. Tingkap-tingkap langit dibukakan. Iya. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan itu ada saja. Itu saya yakin itu Tuhan yang kirim. Ya, contoh saya percetakan itu kan dengan modal nol. Tapi Tuhan bisa kirim orang yang punya percetakan yang mesinnya nganggur sudah 3 tahun. Saya didatangi orang itu. Saya punya mesin ini, kamu mau pakai? Loh, seperti itu bukan dari kepandaian. Itu adalah favor. Ya, di mana kok saya butuh pas ada. Pas ada. Nah, Bapak itu kita menyediakan. akhirnya Amen. mesin itu saya pindahkan karena pakai aja. Saya bilang, loh pakai aja. Ya revisi, jalankan. Ya itu hidup dari situ sampai sekarang. Iya. Tapi sekarang saya sudah tidak menggantungkan itu, saya punya mesin sendiri. Iya. Prinsip begini, kalau kamu bisa dipercaya harta orang lain, baru kamu, jangan lupa semua milik Tuhan ya. Iya. Kamu dipercaya hartamu sendiri. Tapi ada yang ketiga, harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya apa? Faith. Iman itu lebih bernilai daripada apapun. Iya. Ya, jadi kekayaan seseorang itu bukan yang kelihatan ini. Iya. Tapi iman ya. Iman, iya. Dan tentu saja kekayaan nomor 1 ya punya Kristus itu. Iya, amin. Ini Om Arifin, sebagai closing statement ini kira-kira apa yang mau disampaikan kepada seluruh warga kerajaan untuk episode kali ini? Ya, I learn a hard way to be content. Ya, saya bersyukur punya istri yang selalu merasa cukup. Dia bilang, kamu kok belum merasa cukup sih? Kurang apa baiknya Tuhan sama kamu? Iya sayang. Jadi kita lihat bagaimana mengalahkan greed. Greed itu dalam Kolose 3 ayat 5. Ketamakan itu adalah penyembahan berhala. Kepada siapa? Mamon. Tadi Pak Andrian bilang tentang be content, merasa cukup. Mulai tadi kalau kita lihat benang merahnya itu semuanya adalah merasa puas, merasa cukup. Ya, kenapa orang berzina? Tidak merasa cukup dengan satu istri. Coba ini Kementerian Dalam Negeri mengusulkan yang nikah siri dimasukkan kakak. Men, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kan bikin kacau keluarga. Iya. Ya kan? Jadi kita lihat dalam firman Tuhan ini akar dari salah satu segala masalah adalah cinta uang. I-chain. Mesti I-Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi nanti saya dorong untuk dengarkan Robert Morris. Lengkap tuh. 10 perintah Allah dilihat dari soal keuangan. Soal keuangan. Ya misalnya do not love material things. Jangan membuat patung apa yang di langit, di bumi, di bawah bumi itu ya. Itu kan material things. Ya, jadi kita lihat kekayaan yang sesungguhnya itu adalah warisan yang daripada Tuhan. Dan warisan kekal yang kita berikan pada anak-anak, inheritance bisa habis. Tapi legacy tidak akan habis. Jadi jangan pernah berutang apapun kepada siapapun. Itu Roy. Amin. Saya mau tambahkan ya. Silakan Wandira. Jadi selain kita itu Tuhan, peranan istri itu sangat penting. Kalau saya sampai hari ini bisa seperti sekarang ini terbebas dari hutang. Istri waktu saya jatuh, dia tidak menjatuhkan saya. Dia membangkitkan. Ayo kamu bisa. Ayo kamu bisa. Istri saya itu yang, karena yang sering kumpul, yang memberi inspirasi kepada saya. Semangat. Itu. Saya penuh dengan kegagalan. Tapi istri saya selalu memberikan dorongan. Encouragement ya. Kamu bisa. Kamu bisa. Itu saya terima kasih punya istri. Lilia Saputra. Amin. Saya dengar Roy sudah mendekati ya. Ingat pesan kita. Iya, oke.
Baik, sebagai yang terakhir, bisa Kak Umar Arifin berdoa bagi kita semuanya untuk menutup episode kita kali ini. Bapak sumber segala kekuatan, kuasa, kehormatan, kemuliaan yang kau sudah berikan pada putramu, Raja kami Tuhan Yesus. Berikan kepada kami Tuhan hadirat-Mu yang membawa sukacita, yang membawa damai, yang membawa kepuasan itu. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan jadi contoh buat orang-orang dunia ini. Bagaimana live yaitu tidak selfish tapi generously. Hamba berdoa dari generous giver menjadi gracious steward yang bisa dipercaya Tuhan. Yaitu harta yang sebenarnya. Berikan joy in giving. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. You still love the joyful giver. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan khusus kami juga berdoa untuk proyek Gereja City Square di Surabaya. Semuanya akan ditutup dan semuanya akan selesai. Dan seperti biasa Amen. Tuhan, kami akan berkata seperti hamba-Mu Musa. Cukup, tidak usah beri persembahan lagi. Allah kita adalah Allah yang mencukupkan bahkan melimpahkan. We bless you in the name of all names, nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepadamu sukacita, damai, dan juga Amen. contentment, rasa puas. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Om Arifin, Om Andrian yang sudah berkenan hadir di dalam episode kita kali ini. Yang tentunya sangat memberkati dan sangat memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Tuhan memberkati Om Arifin dan juga Om Andrian. Demikian Kingdom People episode kita kali ini tentang bebas dari jerat hutang. Saya percaya apa yang sudah kita perbincangkan pada episode kali ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh karena itu saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight His Gift for You.